ngebahas masuk gua naik haji. Terus yang bawa bini lagi mengandung besar. Ya Allah, perempuan, kenapa sih mau-mauan? Syarat pergi haji kan berakal ya. Kalau kayak begini caranya emang nggak masuk akal. Warga Indonesia itu emang konyol-konyol ya. Saudara-saudari, bayangkan pemandangan mengharukan ini. Banyak rakyat Malaysia menunggu di tepi jalan, menunggu dengan sabar. Untuk apa? Hanya untuk memberi dukungan dan menyambut kedatangan kedua pejalan kaki ke Tanah Suci Hendy dan Dani. Kepada mereka untuk ada istimewa Hendy dan Dennis, sebuah rumah yang bernilai 350 million seorang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video makin hari Islam di Indonesia tuh makin pelik dan konyol, geng. Kenapa Ikinya bisa bilang begitu? Itu hari ada pemuda orang Indonesia yang jalan kaki dari Cikarang ke Indonesia terus disambut baik oleh orang Malaysia dan dibagi rumah dengan datuk di Malaysia ini, geng. Nah, muncullah di situ, geng, para orang-orang ini, geng, ya, geng, mengambil kesempatan dan kesempitan juga ikut berjalan kaki, live dan lain sebagainya, naik ontel dan bawa anaknya, bawa bininya lagi hamil untuk menuju ke Mekah, geng, kayak gitu, geng, ya. Dan itu masih belum pelik lagi, geng. Yang lagi peliknya, geng, ya, mereka tuh naik haji, mau pergi haji kayak gitu ya, mau pergi haji, dia pergi pakai galon ataupun tempat minum air itu bekas itu dikumpulin kayak mengapung itu, geng, menuju Mekah kayak gitu, geng. Ini konyol sekali, geng. Tambah hari kok tambah pelik kayak gitu, geng. Dan banyak video-video pelik kayak gitu ya. Pernyataan-pernyataan ini, nauzubillah, jangan kita sampai seperti mereka-mereka ini, geng, yang telah termakan oleh FOMO ataupun berita konten-konten yang lagi viral ini, geng, kayak gitu. Nah, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, selain komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Orang ini maju berangkat. Yang viral, geng, yang kalian tahu juga yang disambutnya oleh orang Malaysia, katanya mereka juga Indonesia yang berjalan dan disambut dengan baik dengan warga Malaysia. Sekarang orang Indonesia tadi dan semoga aja sampai tanggalnya sampai dapat sangon dari warga-warga sekitar kayak gitu kan aja sih. Dan ini belum pelik lagi, geng, ada yang lebih pelik apa kalau di Malaysia ada tabung haji biar mereka itu investasi jalan kaki dan sebagainya. Ya memang banyak masalahnya, tapi ini bagi orang yang mampu, kalau tidak mampu, sholat
Nih, makin banyak aja tuh gue lihat-lihat orang yang jalan kaki dari Indonesia ke Arab. Satu-satunya orang yang gue percaya itu cuma si Hendy doang. Selebihnya itu udah pasti FOMO mampus aja udah. Mereka cuma ikut-ikutan karena ngelihat Hendy banyak yang nge-give, banyak yang ngasih bantuan. Itulah yang menggerakkan hati mereka sehingga mereka ingin ikut-ikutan juga jalan kaki dari Indonesia ke Arab. Bukan karena niat pengen ke tanah suci gitu loh. Dan hasilnya apa? Banyak yang puter balik, bos. Karena nggak ada yang nge-give, yang nonton live-nya juga dikit, ya kan, yang donasi pun juga nggak ada. Makanya mereka pada puter balik tuh. Bahkan ada juga yang naik ojek anjir. Ya begitulah, kalau niatan dari awal udah salah ya pasti jalannya nggak bakal dilancarin juga. Dari Jawa, Pak. Dari Jawa? Oh, itu jauh kali. Nanti nyebrangnya lewat Dumai. Lewat Dumai? Ya. Oh, kan semalam karena lewat sini, karena ini pengen, ya mungkin bawaan orang hamil gitu kan. Ya. Terus? Mau lihat Gunung Kerinci ya, jadi lihat sini. Dan ibu ini juga ikut ini? Ini lagi, apa ini, apa namanya tuh? Oh, lagi, udah berapa bulan ibu ini apa ngandungnya? Oh, dalam salam, semoga sampai tujuannya. Ada beli minyak sayur, astagfirullahaladzim. Nggak habis-habis fenomena naik haji. Makin rame. Nah, Khawatir saya, Maya. Baru aja ngebahas masuk gua naik haji. Banyak lagi muncul di FYP rupanya. Ada yang naik motor, istrinya lagi bunting besar. Mau dibawa ke Mekah. Perutnya udah besar, Masya Allah. Terus itu yang buat rakit sendiri. Pakai galon air, mau mengarungi samudra, pergi ke Arab. Ya, Masya Allah. Terus ada lagi yang bawa anak kecil. Dikiranya enak nih masuk negara orang tuh. Ya, setiap negara ada undang-undangnya, ada peraturannya masing-masing. Masuk ke perairan negara orang aja, di stop ya. Di stop lu, ya. Mau kemana lu? Udah ngecop paspor belum? Terus yang bawa bini lagi mengandung besar. Ya Allah, perempuan, kenapa sih mau-mauan, ya? Kenapa nggak cari duit aja, Pak, ngasih makan istrinya yang lagi mengandung? Itu juga sama ibadah, ya. Terus yang bawa anak kecil, apa nggak sekolah anaknya itu, ya? Mendingan cari duit aja, sekolahin anaknya, itu juga ibadah. Di setiap negara itu ada kuotanya, nggak sembarangan, ya. Bahkan negara Arab yang sebelahnya negara Arab itu nggak ada itu yang sembarangan masuk karena udah dijatahin kuotanya. Setiap negara itu udah ditargetin berapa orang bisa masuk per tahun. Paham nggak sih sampai situ? Aduh, udah tahun ini kita di stop setahun, nggak boleh masukin orang naik haji karena udah banyak yang ilegal di sana, yang kerja pada kabur, ya, yang datang pakai visa turis, pada nggak mau pulang. Itu ulah mereka. Sekarang lagi mau pada jalan kaki. Aduh, nggak tahu lah ya. Nggak tahu mau ngomong apa, Miss and James sekarang blur ya jadinya. Aduh, capek gua. video tadi belum pelik-pelik, geng. Dan video kali ini ikinya akan mereaction sebuah video kayak gitu, geng, ya. Ya, memang ada sebuah orang Indonesia, dua laki-laki yang berjalan kaki dari Indonesia ke Mekah kayak itu, dan disambut baiklah oleh warga Malaysia. Terus dapat sumbangan lah atau dapat uang lah kayak gitu istilahnya ya, geng, ya, dari mereka untuk bekal lah untuk di negara orang, karena tidak mungkin dengan di negara seperti India dan mana lagi negara-negara lainnya tak akan mungkin membagi bekal seperti itu. Cuma negara Indonesia dan juga negara Malaysia saja yang akan memberi bekal seperti itu kayak gitu ya, geng, ya. Nah, dan di live-nya gitu ada sebuah orang datuk yang membagi rumah kepada mereka. Nah, disitulah, geng, fenomenal termeledaknya dan terjadinya fenomenal homo dan Islam ini makin pelik di Indonesia. Bukan niat untuk ibadah, melainkan cuma hanya sensasi semata, geng. Jalan kaki dari Indonesia ke Arab itu udah biasa lah ini. Pakai rakit galon, bos.
Kemungkinan ini adalah jalur yang akan mereka tempuh ya. Wah sumpah gue udah gak sabaran banget nungguin live mereka. Karena ini genrenya udah pasti beda guys daripada sebelum-sebelumnya. Ini genrenya udah pasti horror survival. Karena rintangannya berat coy. Udah pasti mereka nanti akan ketemu sama yang namanya air terjun ya kan. Belum lagi demit penunggu air. Jadi sangat gue nantikan banget tuh gimana nanti caranya mereka itu survive dari rintangan-rintangan yang ada. Sudah dapat dipastikan muka mereka tuh gak akan bersih ya. Wah ini sumpah ini super duper epic banget sih kalau sambil live. Udah sampai di laut nih, rintangannya ada lagi bos. Yang biasanya kita ngeliat gift paus ya kan. Kali ini kita akan melihat paus beneran anjir. Itu baru paus, belum lagi ketemu sama Nyi Roro Kidul. Sumpah ini sangat menarik untuk dinantikan. Jadi ditunggu live-nya. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Cuma nggak dari Banyuwangi ke Mekah naik perahu galon juga. Tapi yang hebatnya sebelum mereka berdua ini jalan ke Mekah, warganya tuh mengadakan tumpengan dulu. Kalau gua lihat-lihat dari segi kapalnya nih, sampai yang mereka bawa kayaknya kurang persiapan sih mereka. Yang jadi pertanyaan gua nih ya guys, yang jadi pertanyaan gua, kalau hujan tuh dia neduh di mana? Syarat pergi haji kan berakal ya. Kalau kayak begini caranya mah nggak masuk akal. Pesan buat mereka berdua, jaga sikap dah, jangan berkata kotor, jaga attitude, takut penghuni kalinya marah, ntar kagak jadi ke Mekah dah. Yo berangkat, hati-hati. Dari mana? Dia mau ke Mekah tapi bawa anaknya di bawah umur, masih kecil banget ya Allah. Mekah. Tetap semangat. Posisi sekarang di Waikanan di Gunung Abuhan. Sekarang ini ke Mekah ini jadi ajang pomo-pomoan. Jadi banyak banget masyarakat Indonesia jalan kaki ke Mekah. Tapi ini salah nih, ini menyalahan, ini bawa anak di bawah umur. Nah kalau bapaknya sendiri pergi oke nggak masalah. Tapi ini dia bawa anak kecil, anak di bawah umur yang fisik anak itu atau metabolisme tubuh anak itu beda banget sama orang dewasa. Belum lagi hujan, panas dan lain-lain, kita nggak tahu kan di jalan. Ke Mekah bukan berarti kita mau berangkat yang sekitar 1 kilo 2 kilo, ini perjalanan jauh. Jadi untuk pemerintah setempat harus menindak tegas ini, ambil anaknya atau orang tuanya disuruh jangan sampai berangkat. Kalau mau berangkat sendirian aja, jangan bawa anaknya. Itu aja sih menurut aku. Warga Indonesia itu emang konyol-konyol ya. Kemarin sempat viral tuh jalan kaki ke Mekah, itu masih mending gitu, masih aman, masih banyak orang yang bisa nolongin dia gitu. Entah itu tidur di masjid, entah di mana gitu, itu masih mending. Dan ini lagi viral banget, pergi ke Mekah dengan cara naik perahu galon. Emang gak takut gitu? Hah? Saya pengen tanya nih, Anda itu pengen pergi ke Mekah itu niatnya gimana sih? Apa niatnya pengen dikasih gift gitu? Percuma. Kalau Anda pengen pergi ke Mekah cuma mengandalkan gift, itu sayang niatnya banget, sayang. Sumpah, disayangkan banget gitu. Jadi niat amal baiknya tuh sia-sia gitu. Nih, saya kasih tahu. Jadi haji itu bagi orang yang mampu. Kalau misalkan kita tidak mampu, ya udah nggak usah tinggalkan. Ya sudahlah, kalau misalkan kita tidak mampu untuk pergi ke sana, ya sudah kita berdoa aja kepada Allah, semoga kita cepat-cepat bisa dipanggil ke Baitullah gitu. Nggak ada yang tidak mustahil kalau dengan doa. Nggak ada yang mustahil. Ya, ingat itu. Saudara-saudari, bayangkan pemandangan mengharukan ini. Banyak rakyat Malaysia menunggu di tepi jalan, menunggu dengan sabar. Untuk apa? Hanya untuk memberi dukungan dan menyambut kedatangan kedua pejalan kaki ke Tanah Suci Hendy dan Dani. Bahkan polis pun turun tangan, membantu memperlancar perjalanan mereka. Sungguh momen yang menyentuh hati. Inilah bukti nyata persaudaraan dua negara dengan satu hati yang tulus. Meski berbeda negara, namun ketulusan dan kehangatan mereka tak mengenal batas. Momen seperti ini mengingatkan kita akan indahnya persatuan dan kemanusiaan. Mari kita apresiasi kebaikan hati mereka dan terus menjaga hubungan baik antar negara. Karena pada akhirnya kitalah yang menciptakan dunia yang lebih baik dengan sikap saling mendukung. Subhanallah, sampai hari ini perjalanan mereka telah menjadi cerita yang menghangatkan hati seluruh Malaysia dan umat Muslim. Bayangkan, di setiap tepian jalan, rakyat Malaysia berkumpul untuk memberi sokongan dan menyapa mereka. Pemotor dan pejalan kaki turut mengawal perjalanan mereka. Setiap hari kita menyaksikan keajaiban dan rahmat Allah melalui kisah ini. Perjalanan mereka bukan sahaja tentang destinasi, tetapi juga tentang persaudaraan dan kebaikan hati manusia. Mari kita terus mendoakan kesihatan dan kelancaran perjalanan mereka. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang telah membantu. Sungguh ini adalah bukti indahnya ukhuwah Islam. Dia akan memberi kepada mereka untuk ada istimewa Andy dan Dennis sebuah rumah yang bernilai 350 million seorang. Ya, dengan itulah hadiah daripada saya yang saya pertama kali melihat anak muda ini dua orang. Nah
Nah, geng, seperti tadi lah, geng, kebaikan orang-orang Malaysia terus viral karena Andy ini live-nya meledak, terus tayangannya banyak kayak gitu ya. Mungkin ditonton oleh warga Indonesia juga. Dan mereka juga ingin ikut-ikutan seperti mereka. Karena antusias sekali ya semenjak Andy ini ataupun kedua lelaki orang Indonesia ini berjalan di tanah Malaysia ataupun di negara Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Supportan daripada orang-orang Malaysia tuh luar biasa sekali, geng. Kayak gitu, geng. Dibagi uang, dibagi makan, terus dikasih nginep di hotel. Nah, yang terakhir tadi dibagi rumah oleh seorang datuk orang Malaysia, geng. Nah, mungkin dari situlah mereka ini menggunakan segala cara, menggunakan segala apalah. Ada yang bawa anaknya, ada yang bawa istrinya mengandung, dan ada yang pakai rakit yang konyol ya, yang pelik-pelik kayak gitu. Makanya sama TKI tadi, sama TKI Malaysia itu disekolahkan para Islam di Indonesia yang pelik-pelik ini, geng. Waduh, tolonglah kayak gitu, geng ya. Yang pergi haji ini untuk orang yang mampu. Kalau yang tidak mampu ya cukup sholat Jumat saja kayak gitu ya. Dan sepatutnya pemerintah kita tuh harus mengadakan tabung haji seperti di Malaysia kayak gitu, geng ya. Harus belajar ke negara Malaysia karena di Malaysia ini cerdas. Mereka tuh berinvestasi ke tabung haji. Ya kayak gitu ya, geng ya. Mungkin videonya sampai di sini saja, geng. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Semoga tak ada terjadi fenomena pelik-pelik lagi Islam di Indonesia, geng. Aduh, pening kepala bila melihat ataupun ditegur sesama Islam di negara manapun, geng. Kayak gitu, geng ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa benda silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video.